temen pada umumnya aja gitu. Cuman kayaknya kalau untuk berteman interaksi sering sih enggak sih, enggak lagi. Oke, intinya udah flat aja ya. Maksudnya kayak dia mau datang ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Betul. Oke. Tapi ada ini nggak sih? Maksudnya kayak kalau versi Cynthia, move on yang kan setiap orang move on itu beda-beda ya. Cuman aku pengen tahu nih, kalau Cynthia gitu, caranya move on yang baik, yang tepat itu seperti apa sih biasanya? Kalau menurut Cynthia, cara move on yang tepat itu yang pasti yang pertama kita itu harus apa ya? Mengenali diri kita sendiri. Apa kelemahan kita? Apa hal-hal yang bikin kita sakit hati? Jadi dari situ kita bisa belajar gitu untuk menghindari hal-hal yang bikin kita sakit hati. Misalnya kalau misalnya kita apa ya? eh, Tahu kita itu kepo dan kepo itu bisa bikin sakit hati, coba berhenti untuk cari tahu tentang si dia. Tapi biasanya itu sih fase-fase kayak di tengah-tengah sih, karena di fase pertama move on menurut Cynthia itu ya menikmati kesedihannya aja. Jadi terbiasa dulu gimana yang biasanya mungkin sleep call, chatan sampai tengah malam. Nah, kita biasain dulu untuk apa ya, bahagia sama diri sendiri tanpa harus ada dia. Nah, yang kedua baru itu tahap kita nggak usah nge-stalking dia lagi. Sampai akhirnya nanti ya udah kita malah lebih apa ya, lebih kepikiran untuk upgrade diri kita kan. Karena katanya jodoh itu adalah cerminan diri kita. Jadi kalau kita mau jodoh kita Oke. baik, ya udah kita upgrade aja sebaik mungkin. Pasti itu bakal gitu. Kayak magnet gitu loh, nanti bakal ketemu sendiri. Oke, wih dia. Tuh, jadi nih yang udah join dan susah move on gitu, nikmatin kesedihannya, jangan jadi alasan gak mau untuk kayak gak produktif, betul ya sini ya? Benar. Ya kan kadang kalau misalkan lagi patah hati nih ya, males banget ngapa-ngapain, ya nggak? Terus Mm-mm. kayak semangat kita tuh cuman datang kalau disemangatin sama dia. Kalau kakak gimana? Tips move on versi kakak gimana? Atau udah berhasil nggak Kalau itu? aku bisa, aku sih jujur bisa dibilang ya berhasil berhasil aja ya, karena aku sama juga, maksudnya kayak aku harus menikmati kesedihan itu, bahkan aku jadi kayak apa ya, detektif banget lah gitu, cari kepo sana sini dan segala macam, meskipun itu sakit ya, asik, Iya. kok jadi curhat. Nggak apa-apa. Jadi sampai akhirnya sampai di titik dimana aku kayak udah ini mungkin cukup nih, sedihnya aku cukup, fase aku untuk kayak ngejar terus cukup juga, dan ini waktunya untuk kayak cabut dan buka lembaran baru sama sih. Tapi aku bukan tipikal orang yang sering, kadang kan ada kalau misalkan orang yang misalnya gue pengen move on nih, tapi akhirnya aku batasin langsung semua gitu, kayak ya udah deh, cut semua gitu kan, blok semua gitu, sampai akhirnya kita nggak bisa kayak kode segala macam, banyak dari tiap orang beda-beda ya sini ya. Oh, iya sih. Beda juga cewek sama cowok itu, kayak versi kakak tadi kan kalau ya sih cowok lebih ke ngejar kan. Tapi kayaknya kalau cowok itu Hmm. udah ngejar sesuatu kalau udah nggak dihargai berhenti gitu nggak sih kak? Bisa jadi, bisa jadi. Tergantung orangnya ya. Iya, tergantung. Tapi kadangnya ya, anehnya ini banyak orang yang kayak dia udah disakitin, dia udah di apa namanya nggak dihargain, tapi dia tetap terus ngejar dan bahkan perasaannya itu malah disakitin, ngerti nggak sih? Hmm, Itu banyak banget loh orang-orang kayak gitu. Dan bodo amat dengan, gue bodo amat lah, gue sakit hati, yang penting gue bisa ngejar dia gitu, asik. Itu banyak yang kayak gitu, iya sih. nyiksa diri jatuhnya, ya nggak sih? Kalau cowok ya, Iya sih. Semoga cepat tobat. gitu. Oke, wah ini gara-gara move on nih, gara-gara move on kita malah jadi ngobrol kayak gitu. Tapi seru juga. Nah, Aja. jadi motivasi juga nih mungkin buat teman-teman semua yang hadir di sini, gitu. Jadi orang berpindah ke hati yang lain bukan berarti itu jadi akhir kebahagiaan, bener nggak sih, Cynthia? Benar. Oke, kita balik lagi ke single Cynthia, ya, yang ini dia berhasil move on, tak apa tanpamu.
Ini berarti siapa yang nulis nih sih? Ini yang nulis tamu ada Kak Welewi. Yang bikin aku sayang aku juga. Oke oke oke. Dan yang aransemen semua, produser semua Eh sama juga. aransemennya ada dari Kak Irwin Simanjunta, juga vokal director Cynthia dari dulu ada Kak Mita Lestari. Oh, kami tahu Lestari. Wah, keren keren. Oh, sebenarnya keren keren juga ya yang terlibat di sini. Dan kamu Makasih. jangan-jangan ngefans juga nih sama kami Lestari. Jujur sebenarnya ngefans banget karena aku kan dulu kan jujur dari musisi cover kan emang coverannya galau-galau semua, Hmm. dan lagunya Kak Hmm. Ita itu kan yang galau galau banget gitu kan, emang Hmm. ya gitu guys, emang Queen of Galau gitu Kak Mita. Jadi pas awal-awal aku didirect sama Kak Mita, jujur aku takut kan karena aku anaknya kan Hmm. takutan gitu ya, jantungan gitu. Jadi kayak takut lah didirect sama orang yang kita idolain, pasti kan kayak biasanya jatuhnya malah salting gitu kan, tapi akhirnya sekarang malah Hmm. keterusan sampai udah apa ya, udah 4 single Cynthia didirect sama Kak Anita semuanya sampai sekarang. Ah, sampai sekarang juga ya. Lagu Metal Lestari yang kamu suka banget yang mana nih?